Horas Indonesia, Horas Bang Sobata. Kembali lagi bersama kami di podcast CMD Podcast. Tentunya kali ini CMD Podcast kedatangan para pria-pria yang diturunkan dari langit. Ganteng-ganteng semuanya ini. Selamat datang untuk Maxima Band. Selamat. Kayaknya sebelah sini semuanya pakai kacamata. Sebelah sini satu lagi nggak pakai kacamata. Gimana kacamatamu? Karena aku belum rabun, jadi nggak pakai kacamata. Oh, jadi maksudnya yang kami rabun. Apa ini berapa? Pakai lensa semua ini. Memang terlalu jawabannya nih Pak. Oke. Ini dia Maxima Band yang sudah melanglang buana di musik Perbatakon ya. Perbatakon. Iya, Batak juga, nasional juga. Tapi sebelum kita jauh melangkah atau berenang, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu mulai dari sisi kiri saya ini sampai ke sana. Ayo, monggo. Atau dari sini aja biar dari langsung sana pun ke sana boleh. selesainya. Dos rohamuna. Oke. Hai, perkenalkan saya Sony Samosir dari Pekanbaru. Asal saya. Yes. Halo guys, perkenalkan nama saya Chandra Lalapandian. Saya lahir di Sidikalang. Perkenalkan, saya dengan Roy Pasaribu. Saya lahir di Bekasi, tapi besar di daerah Siantar, Tanah Jawa. Halo, saya Eliud Tobi, asal dari Tarutung. Saya Droven Manurung, asal dari Parapat. Hai, saya Heru Pasaribu, asal dari Bekasi. Asal dari Bekasi. Lahirnya di Bekasi Lah enggak? bagian nih. Lah. Bagian. Oh, udah dari Bekasi Pasaribu. Iya, jadi Pasaribu nomor 1 lah di Bekasi. Oh iya. Jadi kalau ada yang tanya Pasaribu dari mana? Dari Bekasi. Nomor berapa? Nomor 1. Iya. Berarti Bekasi 1. Satu. Yang luar biasa, kau tantang berarti KDM ya. Ya. Jadi Bekasi 1 kau bikin. Tapi jangan Sementara singkat, jadi kan- B1 nanti kalau singkat. Oh iya. Berarti di sini Pasaribu bukan B1 lagi? Bukan. Berarti masih di bawah. Kami B1 umum. Oh, Ini B1. iya. Kukira kakak adik kalian tadi bukan? Cuma Pasaribunya aja. Pasaribunya aja. Yang kakak adik. Iya. Tapi beda kelahirannya. Beda kita. Dari Bekasi, kalau ini masih dari kampung. Iya kan? Benar kan? Betul, Tapi betul. memang ganting-ganting kalian semuanya, Pak. Pertanyaannya sekarang ini masih adanya kalian jomblo? Nah, yang jomblo. Yang jomblo. Tangan yang jomblo. Masih Coba. adanya kalian jomblo. Maksudku kalau ada kalian jomblo biar ku pesan satu sama aku itunya. Oh, seleranya yang ini ya, laki-laki ya? Ya ini yang jomblo-jomblo lah. Maksudmu kalau udah ada yang milik masing-masing jangan. Itunya. Jangan merebut milik orang lain. Atau jangan merasa masih jomblo. Iya, jangan merasa paling jomblo kalian. Padahal sudah ada. Cubit nanti beting kalian itu. Kalau sudah ada. Nah, inilah Maxima. Terus apa kabarnya Maxima? Baik semuanya ya? Puji Tuhan, baik. Baik. Sehat, baik. Kalau boleh tahu lah untuk grup Maxima ini, apa sih arti dari grup nama kalian ini? Maxima. Maxima, oke. Jadi Maxima itu dari bahasa Latin. Oh, Bahasa Latin yang artinya itu sesuatu yang maksimal. Jadi kita mau Maxima itu selalu maksimal dalam hal apapun. Dalam arti totalitas, manggungnya totalitas, performnya dan secara kehidupan pribadi juga harus all out totalitas dan maksimal. oh. Seperti itu. Selalu harus maksimal. Harus maksimal. Dari bagian penampilan, dari bagian apapun, Ya, luar dalam. betul. Intinya maksimal dalam hal yang positif ya. Iya. Jangan makan aja yang maksimal. Iya kan kadang Kalau kita makan ini- nggak pernah maksimal gitu, pasti bertambah itu, nggak pernah itu maksimal itu, pasti lebih dari maksimal. kadang lambung kita segini, tapi maksimal harus begini makannya kan. Nah itu. Kalau soal makan itu nggak ada kemaksimalan. Nah itu dia. Bisa dikurangi, bisa ditambahi, itunya. Ya. Jadi terbentuknya nama Maxima ini kalian ambil dari mana? Oh, jadi panjang nih ceritanya kalau kita mau bahas tentang Maxima. 3 hari pun nggak apa-apa kan? Iya. Iya. Biasanya memang ya 3 hari 2 malam lah. Iya, nggak apa-apa. Kita lebihkan sedikit. Bisa kita atur. Jadi perjalanan Maxima itu dimulai dari tahun 2012. Iya.
awalnya memang Maxima itu bukan seperti yang sekarang grup band. Iya. Awalnya itu kita tuh trio. Trio. Batak. Iya. Trio Batak lah, yang Batak kali lah gitu. Yang ada suara kopten-koptennya itu. Iya, iya, iya. Yang genrenya 3 batu gitu Nah, lah ya. iya. Harus mengerita katanya. Kita waktu itu bentuk lah. Pada awalnya itu terbentuk kita ada aku dan satu lagi Marga Pasaribu. Mungkin tahu Budi Iya. Pasaribu. Iya. Terus ada satu lagi Marga Simanukali. Iya. Jadi awal dari terbentuknya Maxima itu tahun 2012, lalu kita rekaman di tahun 2013. Jadi single pertama kita secara Maxima dengan format trio itu tahun 2013. Jadi cukup panjang nih perjalanannya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk memutuskan nama grup ini kalian bikin menjadi Maxima, itu yang memutuskan siapa? Nah, waktu itu saya. Kenapa ada inspirasimu untuk membuat ini? Kan masih banyak lagi nama-nama lain kayak nama-nama band Batak gitu. Sebenarnya satu kata yang bisa gampang diingat. Karena tujuan kita juga membentuk suatu grup itu bukan cuma untuk kalangan Batak. Iya. Kita pengen juga nanti suatu saat nanti trio inilah karena pada saat itu masih trio kan. Iya. Trio ini bisa dilihat secara nasional bahkan internasional. Jadi kita harus siapkan satu kata yang bisa diterima nasional dan internasional, nggak terlalu Batak kali, tapi tampilannya Batak. Iya, iya, begitu. Biar ada maxnya gitu lah ya, bahasa Inggrisnya kayak gitu lah ya kan. Itu dia. Decelius numero uno yang apa kayak gitulah mungkin ya kan. Jadi agak kebarat-baratan lah Agak sedikit kebarat-baratan. begitu. Karena luar biasa cuma nama Maxima ini yang namanya di luar teks orang Batak gitu loh. Ya kan? Jadi waktu itu panjang ceritanya. Jadi kami bertiga, aku, Budi sama si Manu Kalit ini, kita coba cari nama, tapi dari Latin. Aku udah bilang bahasa Latin. Jadi entah apa kosakatanya, pokoknya cari tapi yang punya arti yang positif. Iya. Dalam artian gini, arti nama ini harus bisa suatu hal yang bisa memotivasi kita. Misalnya Maxima ini maksimal. Dalam keadaan apapun, Maxima harus maksimal. Nggak peduli kita lagi drop, karena kan pada dasarnya memang kita ini kan sebagai penghibur ya. Iya. Jadi apapun ceritanya, dalam kondisi apapun, ya kita harus dituntut maksimal biar profesional. Iya. Seperti itu. Makanya dapatlah kosakata Maxima ini. Gampang ini, gampang diingat. Udah Maxima aja, gas. Gitu. Itu rupanya supaya masyarakat itu pun cepat ya mengingat nama grupnya ini gitu. Betul. Ya. Tapi permasalahannya di awal kalian bentuk itu perform trio. Kenapa memutuskan menjadi band? Nah, jadi 2000, dan kebetulan background saya ini kan memang dari musisi ya. Iya. Kebetulan saya pernah sekolah musik lah di satu universitas dan gelar saya juga sarjana musik. Karena waktu pada saat trio itu saya sering juga main keyboard. Iya. Kita kalau lagi main bertiga nggak perlu lagi manggil pemain keyboard. Iya, Jadi memang minimalis juga walaupun Maxima gitu. Tapi namanya nggak minima. Iya. Jadi kalau ada tetap max ya. betul, Iya. tetap max. Iya, Kita iya. tetap kondisikan walaupun bertiga tetap maksimal. Iya. Pada saat itu udahlah kita nggak usah cari pemain keyboard, aku aja ambil nyanyi. Iya. Gitu. Terus ada si kawan pada saat itu tahun-tahun 2014 sampai 2019. Jadi seringlah kita manggung lah gitu kan. Daripada kita cari pemain tambahan, pemain keyboard, udahlah kita gas sendiri. Bisalah sampai ke Bali, ke Papua gitu pada saat itu kan. Nah, terus lama-lama kok capek juga aku. Masalahnya aku di belakang, megang keyboard. Padahal kita pengen juga ke depan kan, ya biar masuk nyapa-nyapa. Iya, betul. Audiensnya seperti itu kan. Terus kayaknya capek juga nih, udah mulailah masuk main keyboard dulu. Nah, 2019 terjadilah ada perubahan.
Ini kita berbicara sejarah dulu ya, Iya, biar apa namanya, biar lengkap ceritanya. 2019 ada perubahan di Suara 3. Keluarlah Suara 3 ini. Nah, masuklah lah ini, lah Elliot Tobing. Nah, kebetulan dia bisa main saksofon. Oh. Makin paten nih. Iya, Posisi masih bertrio. Iya. Nah, udah mulailah kami, udah nambah saksofon, nggak perlu lagi panggil saksofon kan? Iya. Jadi Pada udah- saat itu dites juga. Udah dites. Enggak gitu kan? Jadi aku udah lihat-lihat, oh ini cocok nih, paten nih barang ini gitu kan? Iya. Langsung hubungilah ini. Karena aku lihat dia punya spesialisasi saksofon, cocok sama aku. Mainlah bertiga. Nah, kemana-mana kita udah bertiga juga. Iya. Aku main keyboard, main saksofon. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, ya kita sih pengen suatu yang lebih lebih padat secara musik. Iya. Ya. Tapi dalam perjalanan ini aparatku ini Marga Pasaribu, Heru Pasaribu ini. Yang Bekasi 1 tadi kan? Nah, Bekasi 1, dia memang dari sebelum Maxima terbentuk kita udah dekat. Oh. Bulan dia tuh pemain drum tadinya. Kita sama-sama pernah melayani di gereja. Iya. Terus dia belajar tagading, akhirnya dia spesialisasinya di perkusi lah. Oh. Dari mulai tahun 2012 itu beliau ini udah bareng sama kita. Tapi posisi official itu masih bertiga. Iya. Kami masih trio. Iya. Jadi Masih di belakang layar lah masih dia, belakang ya? layar. Tapi kalau ada event yang berbentuk band atau grup, dia ikut gitu. Iya. Jadi 2021 lah. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat satu grup band. Waktu itu biar aku fokus di depan, jadi frontline, pemain keyboard di belakang. Iya. Karena udah mulai nggak kondusif lagi nih aku untuk main-main ngatur gitu kan. Jadi takutnya udah balgedo dibayar-bayaran nih katanya. Iya. Iya, kan? Bisik-bisik tetangga lah ya. itu dia. Iya. Dia main keyboard, dia yang nyanyiin. Iya. Nah, Semuanya gitu-gitu. digarap kawan ini gitu ya kan? Masuk. Ya, udah biasa itu. Udah biasa itu. Hal biasa itu. Jadi Terus. akhirnya udah kita sepakat lah, kita buat band lah pada saat itu. 2021 terbentuklah Maxima secara grup. Iya. Official waktu itu 7 orang. Nah, satu lagi Joy Iya. Simbolon. Iya. Nah, itu untuk single pertama. Jadi perjalanan dari mulai Maxima Trio ke Maxima Band atau grup, ya itulah dari tahun 2012 sampai ke 2021 kita memutuskan untuk bergrup. Seperti itu. Itu makanya memutuskan untuk bikin band ya. Bikin band. Nambah satu. Karena ada perasaan juga tadi kan. Betul. 2 kali lipat nanti bayaranku. Pikir orang sana kan gitu ya kan. Satu lagi nggak bebas pula lagi main keyboard sekaligus nyanyi kan. Iya. Gitunya. Apalagi kalau ada fans-fans yang cantik kan. Ya, itu dia. Nggak bisa lagi salaman gini kan. Gitunya. Ditinggal pula keyboardnya kan, jadi Vokalis kan lari. harus paling utama gitu loh. Betul. Apalagi ganteng lagi. Amang yang luar biasa memang kalau yang ganteng-ganteng ini harus di depan. Ya. Jangan di belakang gitu ya luar biasa. Kita kan jualan juga toh. Iya. Tapi jangan jual sama aku. Oh. Iya, aku tampung gitu. Iya, tampung nanti. Iya. Jangan kau tawarkan sama aku. Iya. Sedikit kau tawarkan sama aku, langsung ku beli. Gitu ya. Beli. Kembali lagi ke Maxima Band. Nah, awal mula viral lagu kalian ini lagu apa? Untuk yang sesudah Maxima Band ya. Iya. Kita nggak berbicara Maxima Trio lagi. Iya. Jadi sebelum ke sana nih, sebelum viral ini, ada cerita yang cukup ya berkesan di kami juga ya. Pada waktu kita memutuskan untuk memilih lagu, memang kita pilih ada 2 lagu. Lagu Dana Titip Sanggar, itu ciptaan dari Nahum Situmorang. Iya. Sama lagu Bandit Lapa-Lapa, ciptaan dari Daka Hutagalung. Iya. Nah, jadi pada saat itu, ceritanya kita mau masuklah ke rekaman, gitu kan. Terus kita cobalah garap 2 lagu ini, kita jam session di studio. Tujuannya kita mau buat kayak semacam demo track pada saat itu. Kita mau maju ke label. Karena kan biasanya kalau anak band harus masuk ke label itu kita harus punya semacam demo gitu kan, yang harus kita tunjukkan. Nah, waktu itu kita nggak perlu sebutlah labelnya apa. Sempatlah kita ditawarkan untuk merekam 2 lagu itu. 2020. Sebelum COVID kalau nggak salah, 2020.
entah kenapa batal lah kontrak ini. Batal kontrak ini, sempat kami juga hopeless juga pada saat itu. Karena ya terus terang untuk produksi satu lagu dalam bentuk band itu lumayan besar kan biaya produksinya. Jadi kita rame, kan? kita mengharapkan sekali ada support dari label, kerjasama dari label. 2020 tiba-tiba cancel lah. Kita sempat down juga. Waduh, gimana ini? Masuklah COVID. Pas COVID kita tahu kondisi pada saat itu drop semua kan. Iya. Boro-boro kita mau rekaman, mau mikirin dapur sendiri aja Udah susah. udah sulit gitu. 2021 akhirnya kita rembuk lagi. Ini barang sayang nih kalau nggak diapa-apain. Kita udah buat demo, udah bagus. Udah kayak kita cobalah patungan. Nah, akhirnya 2021 kita cobalah patungan. Kita garaplah satu lagu itu. Lagu Dana Titip Sanggar itu. Nah, itulah yang pertama kita kerjain. Setelah dari ditolak label, kita buatlah secara indie lah bahasanya kan. Kita indie, kita rekam sendiri, kita produksi sendiri, kita buat channel YouTube Maxima sendiri. Nah, terus habis itu kita mengerjakan, karena itu lagu dari almarhum Nahum Situmorang kan. Iya. Jadi pada saat itu keluarga besar ahli waris dari keluarga Nahum Situmorang melihat nih, wih lagu ini bagus nih, dibawain Maxima. Akhirnya kita ketemulah sama salah satu dari ahli waris keluarga, menawarkan kerjasama untuk remake atau merecycle lagu-lagu Nahum dengan versi Maxima. Wah, di situ kita gas lah lagu-lagu dari Nahum itu. Mungkin lain juga ngikutin kan. Nah, di perjalanan itu ini belum ada yang viral nih, belum ada yang naik pada saat itu. Barulah kita masuk ke lagu kedua, Bandit Lapa-Lapa. Nah, Bandit Lapa-Lapa itu kita kerjakan kurang dari 7 hari. Dari mulai proses rekaman, video klip sampai tayang. Kurang dari 7 hari. Itulah project kami paling cepat. Paling cepat. 7 hari. Seminggu langsung jebret. Kayak dari mulai buta lagi itu ya. Pada saat itu memang kita lagi klimaks-klimaksnya gitu. Iya. Lagi on fire-nya lah gitu kan. Peluru dari tangan Udah, kan. gas. Bandit Lapa-Lapa. Aku hubungin Tulang Daka kan. Lang, kami mau bawain lagu Bandit Lapa-Lapa, konsepnya begini. Dan memang, nah ini juga disclaimer juga ya. Ada mungkin info yang harus kami beritahukan. Dalam lirik di lagu Bandit Lapa-Lapa, di situ kan ada perubahan dari kata inang sama oma kan? Iya. Itu kita disclaimer nih, itu adalah atas izin dari pencipta. Itu bukan kami yang merubah. Iya. Karena narasi di luar sana banyak orang, apalagi itu lagu lama kan? Itu kan kami lagu kita remake, kita recycle. Banyak senior-senior itu beranggapan Maxima mengubah, tapi enggak. Waktu itu kita diskusikan, kita pengen suatu bahasa yang langsung kena gitu untuk di anak muda. Kami kan bawa secara style anak muda. Kalau inang ini terlalu tua kali kan, menurut kita. Gimana caranya supaya satu kata ini bisa langsung cepat ditangkap sama anak muda. Oma nih haletu dok. Jadi bukan inang lagi. Nah, itulah satu kata yang diizinkan oleh pencipta. Ya kalau ke situ sih lebih bagus sih sebenarnya kosakata oma nih haletu dok kan gitu. Kecuali omakmu katanya ya lebih kasar kan? Lebih kasar ya. Lebih kasar. Iya kasar. Bener. Sebenarnya lebih lembutnya itu sebenarnya. Kalau inang ini kan bisanya entah mama siapa kan yang inang-inang dua kali bisa. Itunya berarti orang-orang tidak mengerti dengan kata-kata itu gitu. Makanya. Tapi kalau dibully pun gas aja terus. Gak ceceng. Dan akhirnya tadi kita kan ngobrol sama Mak Juluk di belakang. Memang harus dibully katanya. Biar seru. Masalah. Harus siap dibully. Harus siap dibully. Bersedia kan anti peluru. Betul. Jangan takut kalian dibully. Semakin dibully semakin naik. Cuma pertanyaanku sama kalian di lagu Bandit Lapa-Lapa, apa ada keinginan kalian menjadi bandit? Masalahnya kan ini sudah
pelatih semua ini. Berarti udah lewat dari pemain. Udah dari sana semua. Udah dari sana semua ini. Berarti satu server lah kita. Iya. Karena kalau aku pun udah lewat jadi bandit. Ya, itu dia. Iya. Berarti ke situlah arahnya duluan ya. Maksudnya mau menunjukkan bahwa kami sudah melewati ini. Gitu. Aku kira menunjukkan bahwa kami bandit katanya kan. Bukanlah. Nggak mungkin kan, kalau aku sih udah tahu orang memang bandit kalinya aku. Itunya. Nggak jadi masalah itu kalau bagi aku. Cuma kalau sekarang ini Maxima itu dengan personil yang baru. Ini yang baru yang mana aja nih? Oh, yang baru. Nah, yang baru ini Satu. Sudah berapa lama itu bergabung? per tahun inilah 2026. 2026. 26. Nah, pertanyaannya samamu yang baru dulu ini, aku tanya dulu yang bagus-bagus ini. Gimana caranya bisa masuk ke Maxima Band? Awal mula. Iya. Sebenarnya awal mulanya ya kita tahun 2024 2024 kan ada kampanye Prabowo tuh. Disebut dulu ya. Enggak masalah. Satu panggung gitu. Jadi ketemulah, udah main bareng ya. Terus kayaknya mungkin ya dari pihak orang Bang Roy udah mungkin ngelirik bisa jadi kan gitu. Nah, abis itu berapa minggu kemudian saya dihubungin. Oh, berarti jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu. Sor. Ya, begitu. Sor lah gitu loh ya. Sor dia. Ibaratkan kalau ayam kan menerbeng-nerbeng kan. Berarti udah di tender kau di situ berarti. Iya. Dan nggak saya juga, ada teman pemain Ada bass lagi juga. pemain bass. Satu band kami dulu gitu. Udah habis itu dihubungin, diajak untuk latihan ini kan. Mencoba latihan, akhirnya lanjut lagi. Nah, Cocok jadi gitu lah ya. Iya, jadi kita jadi season playernya. Edisional. Maxima edisional. Iya. Gitu. Oh, Itu sih. gitu. Selama bergabunglah bersama Maxima ini, udah berapa banyak sakit hatimu ke sini? Itu ya. Iya, udah berapa banyak? Oh, itu jujur Kita bikin dulu. belum ada. Oh, belum ada. Itu yang Berani live soalnya. pengakuan itu. Iya kan? Kalau ada ibaratnya terganjal, ya memohon maaf lah. Ya kan itu. Nanti jadi acara maaf-maafan nanti Nanti kita. bulan 12 kita kumpulkan dulu sekarang. Bulan 1 nanti kita baru tahun baruan memohon maaf. Minal aidin wal faizin. Itunya. Itu dia. Karena setiap manusia itu tak luput dari kesalahan. Betul, Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mana lagi nih? Nah ini Yang baru bergabung. Hadir. Nah, ini kayaknya vokalisnya juga ini. Ini kayak nyanyi juga ini. Eksis juga ini selalu topinya nih kulihat ini. Iya. Ciri khas. Kalau ciri khasnya nih kalau kulihat ini bisa jadi koko ini. Koko. Hayat. Oh iya. Cairo. Si Cairo. Itu ya. Karena kumisnya itu loh. tapi harus suntik putih dulu. Yang putih dong. Suntik putih. Sebenarnya enggak jadi masalah. Enggak. Karena masih adanya Cina hitam. Selak panjang ada. Ada ya? Ada. Cina kek ada. Kayak situ ya. Iya, kayak aku ini. Yang di pinggir pantai. Ada. Oh iya ya. Memang semuanya yang putih. Belum tentu juga. Kalau tinggal di pinggir pantai. Iya, di Batu Tutung ya? Iya, mirip lah kita. Itunya. Tak jauh dari dari Sama kulit kita. ini. Itunya. Jadi awal mula bergabung ini ke Maxima. Awal mulanya itu tadi kan kita udah lama berteman kan ya. Nah, sebelum bergabung saya mempunyai trio juga. Jadi mungkin ya jalan Tuhan Iya. ketika dipertemukan sama Maxima ini. Maxima band besar, makanya saya mau. Iya. Kalau tadinya band kecil ini aku nggak mau. Iya, benar. Jujur aja tuh ya. Jujur aja. Realistis ya. Iya, realis. Iya. Aku diajak nih. Wih, aku bertanya sama Tuhan dulu kan. Iya. Tuhan gimana Tuhan? Tuhan tunjuk. Ya, akhirnya terjadi. Puji Tuhan. Selama podcast ini aku suka. Kejujuran seperti ini aku suka. Inilah namanya kejujuran yang hakiki. Iya. Tidak ada yang ditutupi. Nanti nomor rekeningnya kirim. Kalau masalah itu tenang. Kalau masalah itunya enggak usah tahu dia. Kalau tahu dia nanti repot. Nanti kan TTA. Iya. Ini baru namanya grup band Batak yang luar biasa. Amin. Pengertian mereka sama host. Iya kan? Tapi Kalian juga nanti dapat kalian nanti. Iya. Luar biasa, Bang. Ini yang kedua, yang ketiga. Siapa lagi yang baru? Udah. dia yang ketiga Aku baru. dari 2023. 2023. Iya. Berarti
udah cukup lama juga ya. Jadi yang paling lama Hamila berdua Pasaribu. Tapi secara ofisial memang di sahnya tuh di 2020 lah ya, gitu. Hamala ini 2019. Oh, Gitu. 2019 sampai 2023. Tapi selama terbentuk ini kita ngomong Maxima di sekarang ya. Maxima yang sekarang ini, jangan kembali lagi ke belakang. Selama kalian yang baru ini yang bergabung ini, tantangan apa yang kalian hadapi untuk masuk ke grup ini? Adakah tantangan tersendiri atau untuk menyesuaikan pemikiran ke orang lama? Ya kalau menyesuaikan pasti kan. Dan di sini kita dipacu. Itu namanya Maxima kan. Kita dipacu untuk maksimal gitu. Oh, jadi untuk menghafal lagu-lagunya. Semua, dari semua. Seperti yang dijelaskan oleh Leroy tadi. Dari fashion kita, dari cara kita berkata gimana gitu. Ya tadinya kalau trio kan cuma 3 kali kiri, 3 kali kanan. Bedanya, sekarang udah beda jogetnya kan itu ya. Bedanya di Maxima ini kita mempunyai struktur manajemen yang bagus di sini. Dan kita gimana ya? Apa ya namanya? Diolah. Dibentuk. Diolah kue dong. Iya, dibentuk ya. Jadi ada kata O-nya. Dibentuk untuk mempunyai integritas Supaya di sini. lebih sempurna lagi Iya, gitu ya. punya tanggung jawab sendiri. Iya. Luar biasa. Iya. Berarti nggak ada, cuma itu aja tantangan-tantangan tersendirinya. Tantangannya itu paling berat sebenarnya. Tapi biasanya kalau ibaratnya baru-baru bergabung ini ke dalam grup, ada ini kalau kuperhatikan antara senior junior. Untuk Maxima sendiri, apakah ada seperti itu? Enggak. Ah, ini kita tanya dulu nih yang orang lamanya nih. Iya. Apakah ada seperti itu? Oh, saya senior kok. Enggak. Kau bikin dulu kopi 3 karena ini senior. Nah, itu. Karena udah ku jumpai seperti itu. Banyak gitu ya? Iya, banyak seperti itu. Kayak mana kira-kira? Kalau saya sih enggak sih ya. Iya. Sama teman-teman kita berbaur, apalagi nih misalnya Sony lah ya yang paling belakangan masuk karena dia melewati tahap dari edisional. Oh, iya. Tahap dari session player. Jadi 2024 2 tahun itu aku screening lah. Bibit, bebet, Oh, bobot. dia yang terakhir ya? Dia terakhir. Dia terakhir. Udah berapa bungkus kau kasih sama dia? Ada suapnya ya? Belum. Mas saya belum datang ke rumah. Oh, ini. Salah dia. Kau dengarkan itu. Itu kode besar itu. Jangan komen main itu. Ah, terus Jadi secara pertemanan memang dari awal juga kita membuat ya kita Maxima band. Ya pada dasarnya gimana anak band gitu ya. Tapi aku tetap kasih rules-nya. Iya. Dalam artian kita punya aturan di sini. Iya. Aku juga nggak mungkin buat kita jadi bebas. Iya. Karena satu kata atau satu kata lah ya yang menjadi satu pedoman di Maxima saat ini, integritas. Jadi aku selalu mengkomunikasikan itu kita harus punya integrity. Karena itulah jadi suatu hal yang dilihat orang di masing-masing kita personal ini gitu. Jadi, makanya semua itu harus ada aturannya. Iya. Nggak bisa sembrono gitu. Nggak salah-salah main terjun gitu ya. Nggak bisa. Iya, memang harus ada aturan, ada fight tersendiri ya kan. Dan aku juga mengajarkan juga sama teman-teman yang muda harus respect lah sama yang tua. Karena sejatinya kayak kita ketemu sama orang yang lebih tua ya kita harus respect juga toh. Iya. Jadi ini aku ajarkan sama adik-adik inilah gitu. Ada abangmu di sini, panggil abang. Iya. Jangan karena kau udah artis, bro, atau Cis, waduh bos, nggak bisa. Bener. Kita harus tunjukin rasa respect itu. Layak, abangnya abang, nah, seperti itu. Jangan seperti yang ku bilang tadi. Apa tuh? Begitu ditanya, suara berapa? Cuma kasih kode aja kan. Nggak mau dia ngomong karena nanti mau perform kan. Takut suaranya hilang. Kan gitu kan. Suara berapa? Nah, jadi tinggi gitu. Itu udah satu kesombongan itu. Iya. Memang luar biasa kalau ada satu di atas mengayomi untuk ke jalan yang benar, ya semuanya benar, ya kan? Kalau di atas sudah tidak benar, berarti surpung lah kalian semua. Surpung lah Gitu. semuanya. Jadi untuk Maxima yang sekarang ini, siapanya sosok di balik Maxima ini menjadi produser?
Wah, kalau dibilang produser, kita memang berdiri dari indie ya. Kayak tadi yang saya sampaikan, awal mula itu kita itu patungan, PT-PT bahasa Tek-tekan. tek-tekan Iya, bahasa iya, anak iya, mudanya iya, gitu. tek-tekan. Terus mulai menghasilkan AdSense ini kan, itulah yang kita olah untuk jadi produksi maksimal. Oh. Nah, tapi memang ya adalah gali lubang tutup lubang di dalam Iya, itu. iya. Seperti, tapi memang ya itu juga tujuan kita mau memberikan suatu konsep atau karya yang punya value lah ya. Pada dasarnya padahal kan kalau teman-teman berproduksi ya dalam hal karya ini, banyak orang juga selalu bilang juga sama saya, nggak usah terlalu punya ekspektasi tinggi atau punya nilai yang tersendiri gitu atas karya. Udah konsisten bikin aja gitu. Tapi menurut kami harus benar-benar yakin apa yang kami lakukan ini, pertama kita nyaman dulu. Maksimal harus nyaman dulu. Kalau kita nggak nyaman dengan karya ini bukan masalah biaya ya. Tapi kita udah nyaman, ini dari konsepnya oke, aransemen oke, udah kita tayangin. Tapi akhirnya jadi dinilai memang itu jadi suatu nilai yang tinggi. Akhirnya kita jadi punya standar jadinya. Dan kebetulan memang kita orang yang sangat perfeksionis juga semua ini. Jadi kita harus kontrol lebih di karya kami. Jadi makanya ya udah sebisa mungkin kita buat karya yang benar punya value yang tinggi dan harus bisa dinikmati banyak orang. Seperti itu. Luar biasa ya, berarti gak ada tersendiri background di belakang ya untuk Iya. modali baratnya. Tapi ada satu orang sih. Ada ya? Ada satu orang. Nah, Cuman bantu-bantu. beliau ini adalah rekan kami, orang yang peduli dengan Maxima juga. Kayaknya memang nggak bisa disebut namanya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Yang waktu penting itu, ada itu iya, ya. ada satu lagu di Sapalan Aku Pilit. Oh, lagu Sapalan aku Iya. waktu itu naik juga itu. Ya, dia memang tujuannya untuk mau support Maxima kan. Ya udah, kita buat, kita rekam itu dan ternyata ya puji Tuhan ternyata diterima masyarakat ya. Iya. Lagu Koplo Batak itu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Maxima Band, di antara kalian berenam ini kutanya lah dulu. Kalau menurutmu lah, siapa lah kalian yang paling jubel? Intinya kalau ibaratnya disuruh ngumpul, susah kali mau ngumpul gitu loh. Itu pasti ada ini. Udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Udah lewat semua. Ada pertanyaan lain? Kayak ini beda-beda nih. Le, jangan pancing-pancing kamu. Ini kalau mau menesting satu grup itu memang harus seperti itu. Sampai di mana loyalitasnya? Itunya. Makanya aku bilang kalau sudah ada kesalahan hari ini, bulan 1 kita maaf. Bongkar aja di dalam hatimu itunya. Nah, untuk Maxima sendiri nih, kenapa kalian memutuskan kebanyakan lagu-lagu joget gitu? Lagu Kenapa? joget. Iya. Maksudnya joget Kayak ya? reggae. Ska ya? Kalau lagu-lagu Batak kan biasanya banyak ya 3 batu kan. Itu kenapa mau banyak lagu kalian itu genrenya ya genre joget lah. Boleh aku jawab ya, Iya. nanti dibantu sama Iya. teman-teman juga. Jadi waktu itu kami juga diundang ada dalam satu TV ya, Iya. ditanya Maxima ini genrenya apa? Iya. Aku jawab, genre Maxima ini genre industri. Mana yang menghasilkan cuan? Nah, kita masuk di situ. Mantap kali jawabanmu Nah, itu itu ya. dia. Iya, luar biasa kali jawabanmu. Jadi yang kami lakukan ini kan suatu bentuk yang sudah kami riset juga. Iya. Apalagi aku pribadi kan. Aku melihat dari suatu keresahan di masyarakat Batak pada umumnya. Lagu-lagu andung, aduh, makin kesini hidup makin susah. Iya. Kita bawain lagu-lagu andung makin terpuruk lah nanti. Iya, iya. Apa kita saudara-saudara kita kan?
Hola nama ngadungi. Iya. Ya. Kapan ininya, sukacitanya gitu kan? Iya. Nah terus kita lihat ternyata satu konsep yang musik-musik yang ceria atau yang tadi yang dibilang joget itu paling gampang nembusnya ke pasar. Iya. Tinggal kemasannya kita mau buat ke arah mana. Karena yang pasti kita nggak bisa asal-asalan kan. Kita harus punya konsep. Mulai dari video klip, dari mulai aransemen. Nah pada saat itu kita lihat nih, wah kayaknya coba-coba dari segi reggae atau ska. Makanya lagu pertama secara grup band itu dan Natip Sangkar itu kan genrenya ska. Iya. Tapi gimana caranya supaya tidak menghilangkan identitas budaya Bataknya? Iya. Kami selipin lah sulingnya, Suling, ya. kami selipin tagadingnya. Jadi walaupun ska, tapi suatu musik yang bisa dilihat dalam segi identitas budaya Bataknya. Nah, di situ walaupun lagu itu berbahasa daerah ya. Iya. Nah, lagu itu pecah. Oh tadi lagu Bandit Lapa-Lapa lah. Jadi kalau pertanyaannya lagu mana yang membuat Maxima viral, itu Bandit Lapa-Lapa. Bandit Lapa-Lapa pertama Nah, kali ya. pertama kali booming lagu Bandit Lapa-Lapa, diikutin lagu yang lain. Kan biasanya gitu kan? Iya. Mulailah waktu itu, ini bisa cerita nih agak panjang nih, karena agak seru juga. Iya. Tapi inilah podcast pertama kami loh. Tepuk tangan loh. Iya. Terima kasih kalian sudah Iya. datang ke CMD Iya, Podcast. ini perdana Maxima secara lengkap. Kita ngebahas sejarahnya Maxima. Sampai nanti kita rencana 3 hari kan podcast ini? Ini 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi panjang ceritanya. Iya. Jadi Bandit Lapa-Lapa itu satu lagu yang membuat kita bisa eksis sampai sekarang. Karena lagu itu akhirnya kami pernah dipanggil di Sarinah. Sarinah, tahu kan Le Sarinah? Iya, tahu. Di mana Sarinah? Seberang apa ini? Seberang situ lah itu. Oh iya. BKN? Bukan. Dekat apa ini? Dekat BKC 1 ini. Itu. Iya. Nah, di Kalimalangi. Pas lah dekat Kalimalang itu dari. Jadi awal mulanya itu di Sarinah. Kita pernah membuat konser di Sarinah tahun 2022. Iya. Dan ternyata membludak sampai jalanan raya itu yang depan Sarinah itu Iya. macet itu. Setelah viral lagu tadi itu ya? Iya, setelah viral lagu itu, Iya. terus manggunglah kami di Sarinah. Ramai sekali. 2022. Iya, kebetulan aku di situ juga. Oh iya, Kau ya? ceritakan pun nggak apa-apa ya, gitu. lanjut aja terus. Iya. Dan ternyata di Sarinah itu band Batak pertama kali yang manggung Maxima. Iya. Jadi itu untuk jadi sejarah juga buat kita. Lalu dilihat dong sama pengusaha-pengusaha klub-klub atau iya. kafe-kafe nasional. Dilihat, Maxima siapa nih? Itu diundanglah kami ke klub itu, klub di Beer Garden. Awal mulanya itu membludak di situ. Dari situlah kita sisir di Jakarta Selatan dari mulai 2022. Jadi kurasa udah banyak sekali klub-klub selatan ya, iya. bukan klub kafe Batak ya, Iya. gitu. Nasional lah. Nah, kafe nasional. Akhirnya klub-klub ini buat Batak Night, Maxima, sampai akhirnya sekarang kami masuk ke Holy Wings, Iya. jadi line up artis. Nah itu berkat dari lagu Bandit Lapa-Lapa ini, disusullah lagu Natip Sanggar. Nah ceritanya dari Natip Sanggar ini ada juga. Lagu dan Natip Sanggar itu kalau perhatikan komen-komen itu banyak ke arah Jessica Mila sama Iya. Yakub. Iya. Jadi lagu itu dipakai lah dinyanyikan sama Yakub dan Jessica Mila pada saat itu. Nah mungkin dilihat di YouTube kan, lagu apa nih, lagu apa? Kena lah versi Maxima. Iya. Padahal lagu ini kan lagu recycle, lama. lagu Iya, lama. iya. Banyak sekali orang yang membawakan lagu ini. Bahkan Triombisi Iya, pernah ada juga banyak, bawain iya. lagu ini. Munculnya di kita, mungkin karena dilihat genre itu. Akhirnya mulailah komen pertama. Saya kesini karena pernikahan Yakub sama Jessica Mila. Kupin lah. Iya. Kemudian aku adminnya kan, Kupin lah ini. Makin banyak, ratusan lah komen ini. Viral lah di situ, lagu Natip Sanggar itu. Nah, masuklah ke Sarinah, viral, masuk ke klub-klub nasional, makin jadi barang ini. Dan ternyata memang inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda Batak ya, di kota. Mereka butuh hiburan yang sifatnya
apa namanya, tidak terlalu berat. Berat itu dalam artian ringan, bisa dinikmati. Iya. Mungkin selama ini anak-anak muda Batak yang di kota khususnya mendengar lagu Batak itu suatu hal yang jenuh kan, Iya. membuat kejenuhan, Mengandungi. teriak, apalah mangarita gitu kan. Padahal duit banyaknya kan. Betul. Tapi harus dipaksakan sedih. Nah, Kan itunya. nah itu dia. Makanya di situ masuklah barang itu kan. Ketemulah kita ke pasar yang di anak Jaksel ini. Oh. Batak Jaksel lah ceritanya. Iya. Itulah mulai kita booming, ya kita konsisten lah. Kita sisir lah semuanya klub-klub yang di Jakarta Selatan ini. Makanya brandingan kami ya Maxima anak Jaksel lah gitu. Anak Sultan Batak gitu Jaksel, lah ya. Batak Jaksel. Ben Sultan berarti kalian ini. Dan memang bos, minumannya anak-anak Jaksel ini kan bukan bir-bir lagi. Iya. Udah single malt lah. Iya. Nah, apalah itu Biasa macam lah itu. itu. Tapi ngeri orang ini, aku nggak diajak aku. Belum. Belum ya? Belum. Masih Masuk ini dia. belum masih jadi acar kau di situ. Belum langgar kau di situ pada saat itu. Belum tumbuh itu. Bilur-bilurnya belum tumbuh. Pipi kan tadi, aku nggak ada ya. Ngomongin apa sih gitu? Memang kurang lama sih datang. Iya. Kurang cepat kau berarti. Kurang cepat. Iya. Karena pada saat itu masih entah di mana-mana kau bilang luar biasa. Ya, makanya aku bilang waktu itu masih gayamu kurasa masih 3 jurus kan. Iya. Ke kiri dan ke kanan. Iya. Pokoknya lagu itu sedih pun ke kiri, ke kanan. Lagu joget pun ke kiri, ke kanan. Itunya kalau sekarang kan sudah kulihat video klip kalian yang terbaru. Yang ngomong katanya ada video klip kalian yang terbaru. Ada. Single terbaru kalian ini kulihat luar biasa joget kalian ini. Tapi ngomong-ngomong, apa ini nggak ada? Apa ini? Mana tim kita nih? Kita tanya ada kuahnya enggak? Aku enggak. Bikin sendiri boleh? Boleh. Nah itu untuk Maxima, boleh nggak bocorkan dulu sedikit apa ini album kalian yang sudah keluar? Oh, Single terbaru. single terbaru atau yang sudah keluar 2026 lah ya dengan versi Yang terbaru ya. perform ini. Versi terbaru Boleh. ya, Maxima terbaru. Jadi bulan April kita memproduksi karya rohani Oh. dari buku Ende HKBP. Jadi ada 5 lagu dari buku Ende HKBP, 1 lagi lagu NN. Oh. Nah, itu mungkin satu bentuk juga ya sebagai ucapan syukur kita sih sebenarnya. Dengan formasi yang baru ini, kita mengharapkan dengan adanya lagu rohani ini bisa menjadi satu standar kita dalam secara personal. Iya. Jadi itu juga bentuk rasa syukur kita, dan karena berangkat dari keresahan dari anak-anak muda HKBP juga, Naposo remaja gitu. Karena aku orang HKBP kan. Oh. Nah, jadi kulihat kayaknya cocok nih, di samping ini jadi rasa syukur kita, ini bisa jadi satu lagu yang bisa dilihat sama remaja Naposo HKBP. Bahwasanya kita bisa nih lagu buku ND dibuat seperti ini gitu. Jadi harapannya ya biar tetaplah HKBP ini tetap harus dijaga juga gitu. Tapi dengan genre Maxima. Iya. Maxima. Buku diambil lagunya dari buku ND, tapi kalian bentuk lagi, kalian kemas dengan genre Maxima. Iya, ska. Oh, bukan mengikuti apanya ya? Oh, genre biasanya ya, yang sedih menjadi kalian bikin reggae gitu ya. Nah, kita lihat juga lagu ini cocoknya untuk yang sifatnya sukacita kan. Nah, kita buatlah dengan irama ska atau reggae seperti itu. Luar biasa. Ada album rohani Album juga. rohani. Dan rencananya kita mau buat lumayan banyak sih untuk buku ND. Ternyata banyak antusias juga, hal-hal positif yang kami terima dari karya buku ND itu. Oh. Jadi satu masukan juga buat kami untuk memperbanyak karya dari buku ND HKBP. Nah, ini sedang kami proses juga. Tapi di samping itu kami juga punya tujuan juga untuk mengeluarkan lagu-lagu single atau bagian dari original ya. Original, bukan lagi remake lagi, bukan lagi recycle. Nah, barulah minggu lalu keluar satu single kami, judulnya Jangan Si Julu. Gak ada dibikin di situ namanya. Gak ada di situ judul lagu itu Jangan Si Julu. Oh, bukan ya? Jujur kau. Jangan sampai ini tadi baru berbicara gereja kita ini. Oh, iya. Dulu kau bilang Jangan Si Julu. Siapa yang sebenarnya judulnya?
Oh, jadi sebenarnya jangan Simona. Oh, Itu. jangan Simona. Itu lagu terbaru. Lagu dari terbaru dari Maksima. Maksima. Bisa di-spill nggak? Boleh dong, Lagu spill itu. dong. Apa itu? Refnya aja. Oke. Langsung ya. Oke. Ayah. Ah, mal. Tahun baru apa? Baru gabung. One, two, three, go. Mama carikan aku Pariban, gadis cantik anaknya tulang, asal jangan Simona karena dia sudah ada yang Lagi. Mama carikan aku Pariban, gadis cantik anaknya tulang, asal jangan Simona karena dia sudah ada yang punya. Luar biasa. Asal jangan Simona karena dia sudah ada yang. Betul. Kenapa mesti Simona kalian bikin? Nah, itu dia. Hah? Kenapa? Jadi Karena Simona. Tanyalah penciptanya. Oh, ini penciptanya langsung dari sana gitu. dari Simona sananya, juga. iya. Mungkin ada kali kisah-kisah tentang Simona. Iya, karena udah berapa lagu ini kulihat tentang Simona ini. Ini sebenarnya masih ada orang ini apa enggak ini? Tentang Simona ini. Masih. Mulai dari Pariban dari Jakarta Simona. Kayaknya sama Simona, sama kayaknya orang yang sama ini ya. Iya, kurasa. Sepertinya. Namanya Simona. Oh, berarti ceritanya udah jadi lah, udah nikah Simona ini. Nah, ini Kalian datang bendik laba-laba, jangan Simona kan Jangan itu untuk Simona. mencari Pariban di Jakarta. betul. Memang luar biasa kalian bergerak di bagian komedi juga. Kalau kau lihat video klipnya itu memang luar biasa kalian mengemas itu. Ya, Cuma kesalahannya sama kalian cuma satu, enggak kalian aja aku di situ. Enggak, Siap-siap. jangan kami yang disalahin. Kenapa? Direkturnya. Oh iya. Nanti itu kuska mati di sana. Karena udah lama ku kenal itu. Oh, iya? Enggak dipandang dia lagi aku. Katanya baru nyalae. Hah? Iya memang Direktur ini. tahu, makanya aku bilang enggak dipandang dia lagi aku. Memang udah dipandang dia Waduh. aku sebelah mata ini. Nanti ku tatar ini. Ini harus ku selesaikan. Gak ini. hormat sama ula-ula ya. Udah padahal ya. Memang kayak gitu lah. Tapi jangan di sini kita omong. Oh, iya. Nanti di Paradatan Oh, Kutekan. iya, iya. Kutekan pun dia nanti di Paradatan. Tenang lah kalian. Kalau masalah ke situ langsung ku bikin jurus yang tidak ada obatnya lagi. Nah itu. Untuk Maksima sendiri, selama bergabunglah untuk abang kita yang luar biasa ini dulu. Sudah sampai di mana kalian manggung? Kalau Maksima sudah di berbagai provinsi di Indonesia juga. Wow, dari Sabang sampai Merauke. Belum lah. Belum. Tapi sudah mendekati. Oh. Gitu. Nyaris. Kebanggaan juga dan sejarah juga bagi Maksima. Kita pernah kampanye di daerah Jawa Barat. Iya, iya. 3 tempat yang notabene itu semua Bukan orang adalah bukan orang Batak, adalah saudara-saudara kita. Ntar Simona mau datang. Iya. Oh iya. Mona. Dari Jakarta. Nah, ini nih. Ini saya Ini Simonanya. baru bentet ya, Iya. tapi sudah ada yang punya. Jangan kalian lirik lagi. Nanti marah. Makasih ya, Mon. Makasih ya, Mon. Diminum ya, Mon. Terima kasih, Mon. Buat Mbak Juluk mana, Mon? Udah. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, Ini lanjut buat- lagi buat bersama Maksima. Nah, teruskan yang tadi. Iya, Sampai jadi di mana sudah manggung? kita sudah tur juga dan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan tur juga. Ya, puji Tuhan sudah banyak lah yang Maksima jalani semenjak lagu Maksima viral. Dan memang sehingga suatu bentuk penguatan bagi kita juga, ternyata Maksima ini kan sudah jadi inspirasi bagi anak-anak muda Batak. Jadi kita sangat terbebani untuk membuat karya lebih lagi yang benar-benar bisa menyentuh mereka, untuk mereka juga mencintai budaya Batak. Iya. Harus terus mengembangkannya supaya pecinta-pecinta atau fans-fansnya Maksima itu tetap bertahan. Ya kan? Tapi jangan cuma itu aja yang bertahan. Kalau sudah terbentuk seperti ini, pertahankanlah formasi. Ya kan? Jangan
ada dusta di antara kita. Itunya. Nah, sejauh ini sudah manggung melanglang buana di daerah Indonesia. Sudah pernah kan kalian manggung di luar negeri? Nyaris. Hampir. Tapi setelah podcast ini kalian tahunya, kalian pasti dipanggil ke luar negeri. Amin. Ya, kenapa? Ya, Kita bawa nggak Mbak Juluk? nggak usah. Kalau aku nggak usah kalian bawa, cukup kalian ingat nomor rekening. Itu yang paling utama. Mak Julu, kami mau berangkat ke Amerika. Oke, siap abangku sayang. Ada kan nomor dana? Ada. Itu yang paling utama. Iya, betul. Itu kalau nggak ada itu nggak ada persaudaraan. Tapi diam terus kawan ini. Coba tanya dulu. Ada nanti masanya aku bertanya sama dia. Itu nyanyalah. Nah, kalau permasalahan pertanyaan itu banyaknya nanti ku pertanyakan di dalam podcast ini. Karena kita 3 hari 3 malam. Nah, sejauh kalian manggung ini Maxima yang sekarang ini ya. Ya. Selama kalian manggung di daerah orang, kalau sedang manggung, apa yang kau takuti pada saat manggung? Ini, untuk abang ini. Ya, salah. Keresahan. Kalau salah itu udah pasti. Kan itu Iya. Apa? Kalau macam aku, kalau beratnya manggung itu di satu tempat ada orang mengacungkan jempol, terbalik maupun enggak, itu yang sangat kutakutkan. Atau jari tengahnya. Nah, kalau Anda, itu sudah kujumpai itu. Kalau Anda di dalam Maxima ini, untuk abang sendiri, apalah ibaratnya yang kau takutkan kalau pas lagi manggung gitu? Kalau saya sih nggak ada ya. Kalau pernah ngasih gini, apa segala macam nggak pernah. Masa bodoh lah ya. Sebodoh lah. Berarti yang kau takutkan cuma salah. Cuman salah. Iya, kalau salah ya kau yang diketahui itu. Kalau salah aku yang ada. Iya. Kalau namanya juga sudah salah. Jangankan guru aja pun bisa marah. Jadi kan kalau salah kan ada ininya juga. Kita jadi bad mood, Down. down. Iya, gitu kan. iya. Oh, jadi ibaratnya kalau manggung itu jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ya usahakan ya. Jangan sampai kosong. Nah, setiap manggung itu pasti sudah ada latihan. Iya kan? Di dalam latihan itu makanya betul-betul latihan. Apabila kau tidak betul-betul latihan, makanya salah. Itunya. Jadi harus dimaksimal dulu. Kalau nggak terjun. Itunya. Nah, untuk abang kita dulu di Pasar Ibu ini yang A1. Bisa. Jangan bisa dulu. dikasih satu. Dikasih satu dong. Iya. Bisa. Selama bergabung di Maxima ini, bagaimana Bang Pasar Ibu ini menanggapi atau menilai kawan-kawan dalam grup ini? Apakah kalau ibaratnya salah langsung tegur di tempat? Kalau menurutku memang sudah masing-masing pribadi sudah dewasa. Iya. Jadi kalaupun ada yang salah bisa menegur, tapi jangan sakit hati. Iya. Gitu, tetap diterima kritikan masukan untuk yang terbaik. Iya. Gitu. Dan teman-teman juga mungkin kurasa menerima kalau dikritik. Iya. Begitupun aku juga, kalau aku salah mungkin teman-teman juga pasti akan mengkritik aku. Oh, Gitu. berarti Profesional lah. bukan berarti aku lebih senior jangan kau enggak. kritik gitu Enggak ya. ada. Nggak ada sistem seperti itu ya. Enggak ada. Karena kalau senior salah kembali ke pasal 1. Iya. Iya kan? Senior tak pernah salah. Itunya. Iya kan? Betul nggak? Ya, apabila ada seperti itu dalam grup udahlah hancur. Itunya. Tapi aku luar biasa melihat perform kalian itu. Jadi kalau ada pun salah, ya baguskan di Iya, belakang. mungkin, Ya iya. kan? Tapi kalau ibaratnya terjadi salah di sini, Di mana? simpan aja di hatimu. Simpan di hatimu, bagus banget. Jadi makanya kalau tadi pertanyaan sama aku, apalah yang kau takutkan selama manggung? Takut aku salah. Oh, iya. Mereka nanti gimana ini? langsung memandang semua. Iya. Tapi nggak usah takut kok di situ. Yang namanya senior tidak pernah salah. Apabila salah, bulan 1 kita maaf-maafan. Nggak usah takut kok salah. Enggak, kalau salah lagi banyak beban, Bah. Oh, alasan. Mikirin Maxima. Iya. Itu udah selalu alasan. Tapi yang namanya grup itu ya harus lumrah kalian di bagian kesalahan itu.
setiap manusia itu pasti ada kesalahan. Hal yang wajar lah. Iya, hal wajar itu salah. Kalau pikiran pun lagi blank, lupa lirik, ya udah, ditertawakan aja. Iya kan? Namanya juga kita cari duit. Kalau kalian sudah dapat duit, tetap kalian ingat aku. Supaya akan kalian berduit. Iya. Itunya. Iya enggak? Tapi ngomong-ngomong tadi masalah manggung, Hmm. karena kita kan sering main di klub malam. Mm-mm. Wah, kayak klub-klub ini, Mas Julu tahu lah kan. Iya, iya. Posisinya orang yang begitulah Bagaimana? kondisinya Iya, kan. iya, iya. Kami sering sekali ada ketakutan di sana. Takut ada yang rese Rese. misalnya. Mm-mm. Karena kami itu Maxima tuh selalu menjadi closing. Mm-mm. Closing kayak after party lah. Iya, iya. Misalnya dalam hal konser pun kami selalu closing. Karena lagu kami kan yang upbeat, Iya. naik semua. Di kafe pun begitu. Kita pernah juga main sama Anggi Marito atau yang lain. Pasti kami yang jadi penutupnya. Mm-mm. Di situ orang udah pada cantik semua kan. Iya. Ketakutannya sebenarnya ada di situ juga. Kadang kita ini kayak frontline atau vokalis turun ke apa namanya, menyapa audiens atau tamu-tamu lah gitu ya. Nah, kadang suka resenya nawarin sesuatu, kita nggak apa ya, kalau kita nolak dia Nggak tersinggung. enak. Iya, nggak enak. Padahal kita nggak mau nih begitu. Namanya sudah lari hampir kan Nah, gitu. hal-hal begitu, lari ampere itu, Iya. itu sering sekali. Kayak marah nanti nih, rusuh lah nanti nih, kayak gimana? Ya akhirnya puji Tuhan sampai saat ini sih selalu aman ya. Mau kami dimanapun konser, walaupun joget semuanya, lompat-lompat, semua aman kok. Aman Berarti terkendali. selama kalian manggung ini ibaratnya di klub malam, belum ada kalian sama sekali bentrok ya? belum Sama kalau yang miring-miring gitu belum ya? belum Belum ya? belum. Karena kami juga belajar kungfu. Oh, Kung Fu Panda waktu itu. Jadi ini tidak siap kuda-kudanya. Udah siap kuda-kuda. Kita kan banding semua. Iya, iya. Karena memang kalian Sikat semua. Iya. cuma berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kalian ini kayak bodyguard. Iya kan? Jadi 2 terlindungi. Kung fu di Ah, kalau ini guru karate. Itunya. Karate. Iya. Dia ini guru karate sudah lama, cuma inilah guru karate yang tersembunyi. Ya tersembunyi. Kalau ini CEO yang CEO yang tersembunyi. Iya, CEO tersembunyi. Ada yang gitu ya? Ada. Jangan kalian macam-macam. Makanya aku bilang. CEO tersembunyi. Untuk Maxima sendiri. Oke. Dari sudut dulu, harapan ke depannya di dalam grup ini apa harapanmu? Dari aku sih memang pribadi memang harapannya pasti kita lebih upgrade terus ya. Masalah kalau di apa namanya, kalau kita di aku musik ya selalu apa namanya, gear, peralatan. Nah, ya, Apa selanjutnya gear, itu- Son? Hah? Apa gear? Jelasin dulu Maksudnya itu gear. kayak Nanti apa ya? gear. Iya. Apa itu? Gear sepeda. Gear motor. Yang gear sepeda itu. Peralatan yang kita pakai, misalkan saya gitaris gitu kan, Iya. ya Alat-alat. selalu update apa yang lagi Iya, iya, iya. Selalu lah terbaru gitu ya. Supaya Ngikuti nggak jadul. zaman, ngikuti zaman Iya, supaya gitu. nggak jadul Jadi, gitu iya, ya. benar. Oh, berarti itu di peralatan yang kau butuhkan gitu ya harapannya. Maju terus. maju terus. Kalau untuk abang yang tengah ini. Kalau aku sih singkat aja sih. Harapannya Maxima ini besar dan diberkati udah. Oh. Besar Dan diberkati. dan diberkati. Kalau sebenarnya kalau kalian ini sudah diberkati. Iya, Semakin diberkati pasti. Iya, rajin-rajin aja kalian ke gereja. Itu aja. Biar iya, diberkati. Biar semakin diberkati. Itunya. Kasih perpuluhan. Nah, untuk abang yang di samping harapannya. Kalau harapanku panjang ya, karena kami pengen Maxima itu bisa menghasilkan legacy atau Iya. warisan. Warisan dalam artian suatu hal yang positif dalam hal karya ya. Kita juga mau melihat generasi-generasi muda atau generasi penerus kita nantinya bisa berkarya dengan sungguh-sungguh lagi. Karena kita harus bisa siap untuk melewati sebuah proses. Iya. Berproseslah terus, karena berproses ini tidak ada masanya, tidak ada waktunya. Harus berproses gitu, dan tetap sabar. Dan balik lagi seperti yang tadi saya bilang, integritas. Jadi untuk Maxima, integritas harus nomor 1. Iya. Apapun itu, kita tidak boleh menjadi abu-abu,
ya kalau kita putih aja terus. Iya. Gitu. Jadi harus tetap pada pendirian, Ada kita komitmen. ada komitmen, biar nanti, karena intinya kami pengen seperti yang lain ini bilang, Maxima itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi untuk keluarga kami masing-masing. Iya. Seperti itu. Jadi biarlah dengan formasi yang sekarang ini Maxima bisa dikenal lebih lama, lebih panjang, dan kami bisa menghasilkan satu legacy yang baik nantinya. Luar biasa. Gitu. Untuk BKC 1. Ini BKC 1. Harapannya di Maxima ini. Harapannya untuk Maxima, kiranya karya kami bisa selalu diterima Amin. sama pendengar-pendengar. Apalagi kalau genre ska dan dipadukan dengan tradisional, itu masih ada kalangan orang yang ini apa sih gitu. Oh. Apa sih mau dibawa kemana caranya? Iya, Nah, itu iya. harapannya sih bisa diterima lah Iya, ke depannya dan selamanya. Gitu. luar biasa. Supaya diterima masyarakat kalangan luas ya. Iya, kalau Jangan cuma di Batak doang. Nasional sampai internasional. Bisa internasional. Amin. Untuk guru karate. Siap. Guru karate. Harapannya di Maxima ini apa ini? Sebenarnya udah diambil lah. Nggak bisa. Ibaratnya jika satu rumah itu ada harapan masing-masing. Jangan udah disiapin deh. Jangan. Dia pilih. Baca pikirannya dia. Dari mana jalannya dia mengambil? Coba. Harus ada tersendiri. Iya. Aku takut mereka macam gila. Curiga aku ngeliat kalian tuh ini Pak. Di belakang kalian lain kalian kayaknya nih. Nggak, nambahin aja. Nah, apa harapanmu di Maxima? Iya, tetap baik. Semakin banyak job. Oh. Ini intinya. 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 Supaya makin banyak cuan. Supaya makin banyak cuan. Itu harapannya. Ini kejujuran yang hakiki juga ini. Iya. Dengarkan bagus-bagus. Oke. Supaya gaji. Iya, supaya memperbanyak job kan itu. Cuma itu aja harapan jadi Maximen. Itulah nanti mengalir lah kemana, ke keluarga, kemana-mana. Iya. Itulah. Ini harapan itu memang banyak duit ya, sama kita. Nah, untuk abang yang di samping ini harapannya apa di Maxima ini? Harapannya Maxima tetap unity. Karena kalau unity kuat, kalau semua kembali lagi yang tadi disampaikan berintegritas, semua bisa dihadapi. Itu Luar dia. biasa. Kalau harapan Mak Julu untuk Maxima ini hanya satu. Tetaplah kembangkan karya kalian yang menurut kalian nyaman. Nyaman. Genre kalian sudah berbeda dengan genre Batak yang lain. Ya. Intinya kalau kalian melangkah dari genre ini mungkin banyak yang belum menerima. Betul. Tapi kalau kalian lanjutkan, kalian pasti sampai ke luar negeri. Amin. Jadi sebelum kita tutup, isi mama betangnya. Tanggung Tanggung. Jika arti Sukuk tuh dari. Jika malam kita ya, isi mama kita membetangnya. Ada yang mau membawa doa sebelum kita tutup? Belum. Atau ku bikinlah pertanyaan. Pilihan mau Jolo pilihan. Oh, julu pilihan. Itu pilihan enggak ada pula ku bawa apa aku. Lo kiris kamu, lo kiris. Nah, untuk itu Maxima Band harapan-harapannya sudah diutarakan untuk menghadapi fans-fans yang julid. Bagaimana kalian menghadapi fans julid? Apa kalian langsung baper menanggapi tanggapan itu? Oh, oke. Atau kalian anggap angin lalu? Kalau dari sisi aku pribadi ya, ini secara personal Iya, dulu. personal kita tanya Karena masing-masing. banyak juga yang julid sama aku. Oh, kenapa gitu? Apa katanya? Kalau aku pribadi sih, aku rasa orang-orang yang julid sama kita ini, pada dasarnya mereka tidak mengenal kita. Iya, Udah pasti. iya betul. Karena kalau
dia ini sudah mengenal kami lah ya secara personal atau aku pribadi, aku rasa tidak akan gitu. Mengenal ini dalam suatu hal yang baik ya. Iya. Bukan mengenal tadi pada si A, si A, si B gitu kan. Mentang-mentang awak diam dibilang sombong ya kan. Itu bahasa Iya. begitu. Awak diam atau awak tidak ada dalam circle lingkaran itu dibilang awak yang kayak gimana. Walaupun sebenarnya enggak. Kita sangat terbuka dengan namanya komunikasi, diskusi, apalagi diskusi yang hal sifatnya membangun ya. Nah, ini juga mungkin melalui podcast ini juga kita juga mengajak teman-teman juga, apalagi yang dalam satu bidang kita ya, musisi-musisi Batak yang muda-muda lah khususnya. Ayo kita diskusi tentang perkembangan musik, kita coba saling bertukar pikiran gitu kan, cari saling memberikan solusi. Intinya ya supaya peradaban musik Batak ini semakin maju gitu. Jadi untuk hal-hal yang negatif itu ya kita tetap positif lah. Berarti nggak ngambil pusing lah ya. Nggak ngambil pusing, pokoknya harus positif lah. Intinya berkarya. Iya. Luar biasa. Kalau kayak gitu sih masih enak. Jangan terlalu baper ya kan. Iya. Jangan. Jadi kalau Nggak boleh. ibaratnya adalah komentar di YouTube kayak gitu. Komentar mungkin Maksima lagunya nggak enak. Gimana ya tanggapanmu kalau ada komentar seperti itu? Kalau aku lebih ke, saya tidak bisa menutup mulut orang. Maaf nih, bukan kasarnya. Saya tidak bisa. Dia bukan berbicara tapi mengetik. Mengetik. Karena dia berkomentar. Iya. Salah juga jawaban ini. Berarti kutariklah kata-kata. Iya, jari-jarinya yang salah di situ diketiknya gitu loh. Tetap melihat positif. Kembali lagi ke situ lagi ya. Kembali ke situ. Dan aku paling senang mempin kalau misalnya di YouTube kan, kalau ada komen yang menyeleneh lah atau yang salah, aku langsung kupin itu. Jadi bukan kami yang nanggepin, Netizen lain. netizen yang lain yang iya. mendukung Maksima ini mau menjawab. Jadi kami ketawa-ketawa aja gitu. Ya sudah, karena kita juga ada di sini karena netizen juga kan. Iya. Jadi memang suatu hal yang lumrah juga. Iya. Karena bagaimanapun pasti ada yang tidak suka untuk kalian. Tidak Pasti. bisa dipaksakan. Tidak bisa kita paksakan semua manusia itu suka sama kalian. Kan itu. Betul. Pasti itu. Jadi untuk hal-hal negatif ya udah biarkan aja negatif. Ya, Ya kan? Bersaing secara sehat. sehat. Jangan bersaing secara ula-ula. Itunya. Mana lu? Apa ula-ula? Hili-bulaga. Nggak ada lagi itu. Ya kan? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu lagi ya kan. Jika ada karyamu, mainkan. Ada karyaku, mainkan. Kalau dia tak sanggup, berarti dia berkomentar yang negatif. Itu aja. Selalu hal yang positif. Berarti Mak Julu juga mengalami dong? Kalau itu udah ku bilang banyak kali. Banyak kali. Udah sampai hata pasu-pasu keluar semuanya. Semuanya. Tapi ya udah, ku nikmatin aja. Enggak peduli aku, bodoh amat sih itu. Tetap positif ya? Tetap positif. Intinya biarkan dia sampai capek untuk mengetik. Kita hanya melalui scroll. Harus perkara. Habis. Kadang memang banyak manusia-manusia itu sibuk mengurusi orang lain, tapi tidak sibuk mengurusi dirinya. Nah itu. Akhirnya dia tidak tahu perkembangan orang yang diurusinya ini. Iya, betul. Sampai lupa untuk mencuci sepatunya. Itunya. Sibuk mengurusi orang kan? Sibuk Kau mengurusi yang orang. beli sepatu baru, aku yang sibuk untuk mengurusi harganya kan itu. Itu masih banyak kali. Apalagi di zaman-zaman sosmed sekarang ini. Betul. Kalian harus siapkan mental, jangan mental tabe. Intinya mental bom atom. Iya kan? Apa itu? Pokoknya sekali diserang langsung bom. Iya kan? Dengan karya. Dengan karya. Dengan karya. Karya bomnya. Iya, bomnya dengan karya. Ini karya kami. Melenjit lagi. Mau apa kamu? Melenjit. Kalau Mak Julu berbicara melenjit itu ke atas. Permananya Mak Julu. Kalau aku udah gaduh-gaduh aku. Terkadang di Bekasi aku. Nah, dialah nomor 1. Itu. Terkadangnya di Tarmutung aku. Ini itu. Terkadang di Sibolga. Kalau akunya nggak usah kalian protes lah. Kalau bahasa aku udah bahasa Milang Lembua dan entah sampai kemana-mana. Intinya doaku untuk Maksima ini
selalulah langgeng dan sukses. Amin. Terima kasih Mas Julung. Pesan terakhir untuk Maxima, jangan lupa kalau kalian ke luar negeri ini Gak usah undang aku tapi dirinya. Ini cuannya, iya. Ini maksudnya. Sarang heunya tuh. Iya kan? Tapi kalau ibaratnya sampai kalian ke luar negeri nggak kalian ingat aku, yang sana nanti kutekan. yang dekat pintu sana kutekan nanti itu biar Aku kira Mas Julung bilang, aku tarik omongan gitu. bisa, nggak bisa. Pokoknya tekan kuat. Tekan Alias teku. Luar biasa Maxima memang. aduh. Suku jauh seto. Kalau ini guru karate ini hanya huha doang. Susah nanti. Kalau aku tanya nanti, udah diambil di sana kan dia. Aku tanya lagi nanti, udah diambil di sana katanya. Berarti curiga aku lihat satu ini. Udah curiga aku ini. Di belakang udah kong kali kong sebenarnya. Nanti mau ku jawab kayak gini aja, aku ambil. Tahu-taunya dia ambil di sana. Jadi Marsiam bilang mereka. Jangan biasakan seperti itu. Konsep dengan yang rapi. Oke. Semoga sukses untuk Maxima. Terima kasih atas kedatangannya di CMD Podcast ya. Semoga umur kita panjang dan selalu sukses ke depannya untuk Maxima. Dan terima kasih juga untuk kalian para pemirsa yang di rumah hadirat dan hadirut yang menyaksikan kami selama ini untuk podcast sepanjang ini. Apabila kalian tidak menyaksikan podcast-podcast kami, maka kalian tidak tahu apa yang terbaru. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, share, mau kemana pun kalian share itu suka-suka kalian. Tentunya seluruh kerabat yang bekerja, ikut tukang syuting, pamit undur diri. Salam Indonesia, Horas Bangso Batak.